Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di AF19 Channel yang membahas tentang informasi dan soal-soal P3K. Seperti biasa, yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar setiap saya mengupdate soal-soal terbaru, Bapak Ibulah yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Nah, kali ini saya akan membahas prediksi soal P3K tahap 3. Dan tentunya ini berdasarkan tes P3K tahap 1 dan tahap yang kedua. Terima kasih, langsung saja ke soalnya. Guru mempelajari latar belakang masalah, seluk-beluk dan permasalahan peserta didiknya ketika kemudian guru memberikan informasi atau pengetahuan yang memadai peserta didiknya. Maka hal ini merupakan tahapan kreativitas dalam apakah A. iluminasi, atau B. verifikasi, atau C. inkubasi, atau D. persiapan meletakkan dasar, atau E. produksi. Jawaban yang paling tepat di sini adalah yang D. persiapan meletakkan dasar. Nah, mari kita masuk ke pembahasan. Keberhasilan orang-orang kreatif dalam mencapai ide, gagasan, pemecahan, cara kerja, dan karya baru biasanya melewati beberapa tahapan seperti yang pertama itu ada persiapan meletakkan dasar, yaitu mempelajari latar belakang masalah, seluk-beluk, dan problematikanya. Pada tahapan ini diperlukan minat dan antusiasme untuk memperoleh pengetahuan dan informasi sebagai persiapan untuk kreativitas. Guru perlu memberikan informasi atau pengetahuan yang memadai kepada peserta didik sebagai dasar pengembangan kreativitasnya. Soal selanjutnya, contoh penerapan teori behaviorisme yang dilakukan oleh guru saat ini dalam media digital dalam praktik pembelajaran adalah apakah yang A. internet dan PowerPoint, atau yang B. internet dan media Zoom, atau yang C. PowerPoint dan Microsoft Word, atau D. Google dan YouTube, atau E. PowerPoint dan multimedia. Ya, di sini jawaban yang paling tepat adalah yang E. PowerPoint dan multimedia. Nah, jadi pada zaman modern ini aplikasi teori behavioristik berkembang pada pembelajaran dan PowerPoint dan multimedia. Nah, pembelajaran dengan PowerPoint cenderung terjadi satu arah. Materi yang disampaikan dalam bentuk PowerPoint disusun secara rinci dan bagian-bagian kecil. Sementara itu, pada pembelajaran dan multimedia, peserta didik diharapkan memiliki pemahaman yang sama dengan pengembang. Materi disusun dengan perencanaan yang rinci dan ketat dengan urutan yang jelas. Latihan yang diberikan pun cenderung memiliki satu jawaban benar. Soal selanjutnya. Kegiatan pembelajaran yang diawali dengan pemberian rangsangan, mengidentifikasi masalah, melakukan pengumpulan data dan mengolah data sehingga mampu memberikan pembuktian dan menarik kesimpulan. Sesuai dengan model pembelajaran, apakah A. problem based learning, B. inquiry learning, C. discovery learning, D. integrated learning, E. project based learning. Ya, jawaban yang paling tepat di sini adalah yang C. discovery learning. Jadi langkah kerja atau sintaks model discovery learning dalam pembelajaran, penyingkapan, atau penemuan adalah yang pertama itu pemberian rangsangan atau stimulation, dan yang kedua itu pernyataan atau identifikasi masalah atau problem statement, dan yang ketiga itu ada pengumpulan data atau data collection, dan yang keempat ada pengolahan data atau yang disebut dengan data processing. Yang kelima ada pembuktian atau verification, dan yang keenam menarik simpulan atau generalisasi. Soal selanjutnya, peserta didik dalam suatu kelas gaya belajarnya beragam, ada yang visual, auditori, dan kinestetik. Namun kegiatan pembelajaran selama ini masih banyak yang konvensional, klasikal. Agar dapat memenuhi ketiga gaya belajar tersebut, guru perlu apakah yang A. menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, atau yang B. menggunakan media komik pembelajaran dan buku paket, atau yang C. menggunakan program audio dan modul, atau yang D. menggunakan media audio, video, dan percobaan, atau yang E. menggunakan modul dan PowerPoint. Jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah yang D.
menggunakan media audio, video, dan percobaan. Jadi gaya belajar dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu visual, auditif, dan kinestetik. Yang pertama itu peserta didik visual, yaitu peserta didik yang belajarnya akan mudah dan baik jika melalui visual atau penglihatan. Dan yang kedua peserta didik auditori, mereka yang mempelajari sesuatu akan mudah dan sukses melalui pendengaran. Dan yang ketiga itu peserta didik dengan gaya belajar kinestetik, adalah peserta didik yang melakukan aktivitas belajarnya secara fisik dengan cara bergerak, menyentuh, dan meraba. Soal selanjutnya, peserta didik diminta untuk membuat dugaan pada populasi hewan langka yang semakin sedikit. Hal ini termasuk kegiatan untuk mengembangkan kecerdasan, apakah yang A visual spasial, atau yang B verbal linguistik, atau yang C naturalis, atau yang D logis matematis, atau yang E kinestetis. Jadi macam-macam kecerdasan itu ada kecerdasan visual spasial, ada kecerdasan interpersonal, ada kecerdasan naturalis, ada kecerdasan linguistik, ada kecerdasan kinestetik, ada kecerdasan intrapersonal, ada kecerdasan logika matematika, ada kecerdasan musikal, dan ada kecerdasan moral. Jadi dari 9 jenis kecerdasan majemuk, kecerdasan logika matematika anak mungkin adalah yang paling mudah terlihat. Pintar berhitung dan matematika adalah ciri khas dari jenis kecerdasan anak ini. Namun tidak hanya pandai berhitung, anak dengan kecerdasan logika matematika umumnya tidak hanya senang berpikir mengenai konsep abstrak berupa angka, tetapi juga mengenai pola atau hubungan tertentu. Jadi kecerdasan logika matematika juga membantu anak untuk memiliki kemampuan memecahkan masalah yang kompleks dengan baik. Sehingga jawaban yang paling tepat di sini adalah yang D, logis matematis. Soal selanjutnya, apabila dalam proses belajar peserta didik melakukan sesuatu sampai dengan mendapatkan respon yang tepat dan sesuai dengan apa yang diinginkan serta menghilangkannya apabila dirasakan tidak sesuai, hal ini merupakan prinsip belajar dari apakah yang A konseptualisasi, atau yang B conditioning, atau yang C trial and error, atau yang D stimulus respon, atau yang E shaping. Nah, jadi metode coba-coba merujuk kepada upaya atau metode untuk mencapai sebuah tujuan melalui berbagai macam cara. Upaya ini dilakukan beberapa kali hingga akhirnya mendapatkan cara yang paling sesuai. Kesalahan atau kekeliruan dicatat untuk dievaluasi dan sebagai bahan pembelajaran. Sehingga jawaban yang paling tepat di sini adalah yang C, trial and error. Soal selanjutnya, teori yang menyatakan bahwa peserta didik selama kegiatan belajar lebih ditekankan untuk aktif berpikir, menyusun konsep-konsep, serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari, dan yang paling penting terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri merupakan aliran dari teori, apakah yang A konstruktivis, B behavioristik, C humanistik, D sibernetik, atau yang E kognitivistik. Ya, jawaban yang paling tepat di sini adalah yang A, konstruktivis. Nah, jadi teori belajar konstruktivistik ini memahami belajar sebagai proses pembentukan atau konstruksi pengetahuan oleh peserta didik itu sendiri. Soal selanjutnya, ada banyak model pembelajaran yang dapat digunakan dalam mengimplementasikan pendekatan saintifik. Satu di antaranya adalah model pembelajaran kooperatif. Jadi pembelajaran kooperatif adalah apakah yang A strategi pembelajaran yang mengintegrasikan metode, bahan ajar dan media pembelajaran secara sistematis, atau yang B strategi pembelajaran yang struktur secara sistematis di mana siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil, atau yang C strategi pembelajaran yang menyajikan situasi permasalahan kepada siswa dan dapat berfungsi sebagai batu loncatan dalam penyelidikan, atau yang D strategi pembelajaran individual yang struktur secara sistematis di mana siswa bekerja masing-masing, atau yang E strategi pembelajaran yang melibatkan perilaku koreksi diri. Ya.
Jadi di sini pelajaran kooperatif itu adalah model pembelajaran yang mengutamakan eksistensi kelompok. Setiap siswa dalam kelompok memiliki tingkat kemampuan yang berbeda, tinggi, sedang, dan rendah. Dan jika mungkin anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku yang berbeda dan memperhatikan kesetaraan gender, model pembelajaran kooperatif mengutamakan kolaborasi dalam memecahkan masalah untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah yang B. Strategi pembelajaran yang struktur secara sistematis di mana siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil. Soal selanjutnya, apabila peserta didik belum siap untuk melakukan keterampilan berpikir tingkat tinggi, maka strategi yang dilakukan guru adalah apakah yang A, mengidentifikasi peserta didik baik yang sudah siap maupun yang belum siap untuk mengikuti pembelajaran dengan proses berpikir tingkat tinggi, atau yang B, tetap melakukan kegiatan pembelajaran dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi dengan meminta peserta didik untuk fokus, atau yang C, membentuk kelompok peserta didik dengan kemampuan yang heterogen dalam proses pembelajaran, atau yang D, mengubah perencanaan pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterampilan peserta didik yang heterogen, atau yang E, membangun terlebih dahulu jembatan penghubung antara proses berpikir tingkat rendah menuju berpikir tingkat tinggi. Nah, jadi caranya adalah dengan membangun skema dari pengetahuan awal yang telah diperoleh sebelumnya dengan pengetahuan baru yang akan diajarkan. Jadi di sini dari opsi A sampai dengan E adalah yang E. Jawaban yang paling tepat itu adalah yang E. Membangun terlebih dahulu jembatan penghubung antara proses berpikir tingkat rendah menuju berpikir tingkat tinggi. Sekian dulu video kali ini, semoga video ini bermanfaat. Semoga Bapak Ibu yang belum lolos menjadi ASN P3K tahun ini bisa lolos menjadi ASN P3K. Semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.